Halo guys, di depan saya ini ada sepatu dan pada video kali ini kita akan membahas sepatu terbaru dari Velet ya. Nah, di kanan saya ini adalah sepatu keluaran terbaru dari Velet yang serinya Spider Boost dan ini desainnya cakep banget guys ya. Dan di sebelah kiri saya ini ada sepatu dari Velet juga yang serinya Power Boost. Ini kita hadirkan sebagai perbandingan komparasi dengan Spider Boost-nya ini guys ya. Dan selain akan memperkenalkan produk baru ke teman-teman semua, saya juga akan sharing pengalaman ya dan mengulas untuk sepatu ini. Berhubung sepatunya sudah saya gunakan kurang lebih hampir 1 bulan ya. Jadi saya akan bercerita ya bagaimana yang saya rasakan dan performa untuk sepatu ini ya setelah saya gunakan di hampir 1 bulan pemakaian ya. Oke, langsung aja ya kita mulai review Velet Spider Boost guys. Nah, ini adalah sepatu seri terbaru ya, keluaran terbaru untuk seri Boost. Yang sebelumnya itu ada Power Boost ya, yang pernah kita review ya. Dan kalau saya coba bandingkan, saya perhatikan ini memang ada kemiripan ya. Ada kemiripan ya dari bagian samping yang menjadi identik di sepatu ini, yaitu adanya TPU stabilizer ya di bagian samping luar ya. Kemudian bagian bawahnya ini juga sebenarnya mirip ya, cuma yang berbeda antara Power Boost dengan Spider Boost ini itu permukaan sepatunya guys ya. Nah, kalau yang Power Boost kan seperti ini ya, jadi dia kayak bahan kulit sintetis gitu ya, hampir full seperti ini ya. Kemudian ada dot atau titik-titik di situ, ada sirkulasi udaranya. Nah, kalau di Spider Boost ini ya, sesuai dengan namanya spider ya, jadi dia ada seperti kayak jaring. Dan ini permukaannya itu dia kayak karet sintetis gitu ya, nggak tahu ini karet beneran apa enggak ya, tapi kayak karet. Dan ini ada desain atau sirkulasi udaranya, ini tuh dibuat kayak jaring laba-laba gitu guys ya. Jadi memang identik dengan spider guys ya, dan ini menarik banget guys. Nah, untuk sepatu ini range harganya 400 sampai 500 ribuan. Ada beberapa pilihan warna, salah satunya yang saya pegang ini guys, warna merah. Dan kalau saya bandingkan warna sepatu ini ya dengan warna yang lain di seri yang sama, yang ini tuh menurut saya paling cakep, paling asik ya. Karena kalau sepatu ini ya namanya Spider Boost ya, jadi mengingatkan saya pada tokoh hero Spider-Man ya. Jadi kostumnya kan dominan warna merah ya. Jadi sepatu ini asik banget ya untuk warna merahnya ini guys ya, asik banget ya. Oke, dan ada ya karena spider ya, jadi kayak ada jaring-jaring gitu guys ya. Ada rongga-rongga yang seperti jaring guys ya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk bagian detail di sepatu ini, kemudian nanti saya akan coba sharingkan pengalaman saya, dan nanti di akhir video ini ada cuplikan ketika saya menggunakan sepatu ini ya. Oke, sekarang kita akan mulai dari bagian depan ya. Untuk lidah sepatunya seperti ini ya. Oke, ada bagian yang untuk narik ya, di sini warnanya merah. Kemudian ada lubang di sini ya. Kita bisa memasukkan jari kita untuk menarik ini ya. Oke, tidak terlalu besar tapi udah cukup lah ya untuk telunjuk jari saya. Oke, lidah sepatunya oke, lumayan tebal juga. Bagian dalam seperti biasa ada label ya. Ini size-nya 45 guys kalau saya guys ya. Oke, kemudian lidah bagian leher sepatunya oke, cukup tebal ya untuk memberikan posisi yang nyaman ya di sekitaran leher kaki kita guys. Kemudian bagian belakang seperti ini kokoh kuat ya, dan untuk menopang lutut kita ya. Dan ini memang harus kaku guys kalau sepatu badminton ya. Bagian belakang ini juga ada bagian yang untuk narik ya, tapi ini lubangnya nggak terlalu besar. Kalau saya masukkan telunjuk jari saya tidak sebesar di bagian lidah sepatunya ya, tapi ini udah oke. Untuk bagian ini ada yang fungsi untuk narik ya, dan di bagian bawahnya ini ada teksturnya guys ya, ada desain dan ini ada teksturnya ya. Oke, menarik. Kemudian di permukaan sepatunya kita bisa lihat di sini ada tulisan logo ya, logo dari Velet kiri dan kanan ya, luar dan dalam sepatu. Kemudian ada nama brandnya Velet. Kemudian permukaannya seperti ini ya. Permukaannya seperti tadi ya, dia kayak karet gitu, dan ada sirkulasi udaranya. Dan sirkulasi udaranya ini berbahan mesh ya. Bagian samping luar ada, bagian depan ada, bagian samping dalam juga ada ya. Jadi kalian jangan khawatir kalau kalian pakai dalam durasi yang lumayan lama bakalan panas, karena sepatu ini memiliki sirkulasi yang menurut saya udah bagus ya. Dan ini menurut saya cakep ya. Kombinasi warnanya dominan warna merah, ada warna putih dan juga hitam, ada hitamnya juga ya. Jadi ini menarik banget ya. Oke, kemudian bagian depan seperti ini guys ya.
Nah, biasanya ada layer lagi ya di bagian depan untuk melindungi jari kita, tapi ini tenang aja. Bagian depan udah lumayan keras, jadi jangan khawatir kalau kalian melakukan pergerakan yang agresif. Bagian depan, jari kalian pastinya aman ya. Dan ini kalau kita lihat dari depan memang tampak dia lebih lebar ya, bagian samping luar ya. Dan memang sepatu badminton seperti itu ya, kebanyakan ya. Kalau kita bandingkan dengan sepatu voli lebih ramping ya, cuma bagian belakangnya dia sedikit agak tinggi gitu guys ya. Oke, kemudian ada TPU stabilizer di sini samping luar, dan ini berbahan plastik ya, jadi ini bagus guys ya, memberikan anti twist ya. Nah, untuk seri boost di velg memang yang menjadi identik itu di sini guys ya, jadi dia nggak di bagian bawah samping, tapi dia memang kelihatan gitu guys ya, dan jadi sesuatu yang unik di sepatu ini ya. Oke, kemudian kita ke bagian bawah, bagian bawahnya seperti ini. Jadi ini anti slip, tenang aja, jangan khawatir kalau bakaran licin. Cuma ini berdecitnya setelah penggunaan ke game yang kelima apa keenam ya. Jadi dalam sekali jadwal kan saya main 2-3 kali game ya. Jadi ya setelah dua hari lah ya, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini bawah ada apa guys ya, plastik gitu, dan ada motif karbonnya ya, fungsinya ya buat pemanis saja ya. Oke, seperti itu. Dan kita ke bagian dalam ya, dan seperti biasa ada insole-nya bisa kita lepas ya, dan ini permukaannya ada teksturnya, jadi bisa memberikan anti slip juga. Dan bagian belakangnya ini ada bentukannya, jadi bisa memberikan feel fit buat telapak kaki kita ya, ketika kita memasukkan ke dalam sepatu ya. Nggak ada sirkulasi udaranya atau rongga di bagian bawah insole-nya, dan ketebalannya ini standar ya. Oke, jadi kalau kalian misalkan pakai lama kemudian udah tipis, ini kalian bisa mengganti insole-nya. Kemudian untuk midsole-nya di sini menggunakan yang namanya foam comfort, jadi kurang lebih sama juga dengan power boost-nya guys, kurang lebih ya, hampir sama ya. Kalau kita tekan tangan seperti ini, empuk juga ya, tapi empuknya ya di bagian belakang. Bagian tengah ini nggak terlalu tebal, bagian depannya juga enggak ya. Nah, seperti itu. Dan sepatu ini untuk beratnya, bagian salah satunya ini samping kiri misalkan ya 400, di angka 470-an ya. Samping kiri, samping kanan juga kurang lebih di angka segitu. Kalau saya bandingkan dengan Yonex yang kemarin kita habis pakai, yaitu Comfort Z, itu beratnya di 390 ya. Jadi memang lebih dengan yang Yonex-nya ya. Oke, dan untuk kesan yang saya rasakan ketika menggunakan sepatu ini, yang saya rasakan tuh feel-nya kaku guys ya, feel-nya kaku. Dan saya coba seperti ini kan memang feel-nya ini kaku ya, karena di sini kan juga ada TPU stabilizer-nya ya guys. Jadi kalau kita tekuk seperti ini, dia akan nekuknya setelah TPU stabilizer-nya ya. Oke, seperti itu ya. Memberikan kesannya kaku, kemudian kokoh ya. Dan kalau kalian mencari sepatu yang tidak pengen terlalu ngeflex, ini bisa menjadi pertimbangan yang bagus ya. Oke, dan untuk power boost setelah penggunaan sekian lama memang ada kelemahan di bagian di sini ada yang sudah mengelupas ya, lemnya bagian sepatu sebelah kiri bagian dalam ini sudah ada yang mengelupas guys ya. Oke, tapi bisa dilem. Nah, kalau yang baru ini setelah hampir 1 bulan masih aman guys ya. Ya, kalau dari sisi kerapiannya ya ini memang masih kelihatan ya, apa guys ya, bekas lemnya di sini kelihatan ya. Ini menjadi catatan ya untuk sepatu ini ya. Ini sudah saya gunakan ya, makanya di sini sudah kelihatan kayak lecet-lecet gitu guys ya di bagian sepatu kiri ya, bagian depan ya. Oke, tapi kalau dari pemakaian menurut saya nggak ada masalah, sepatu ini asik-asik juga, dan secara desain ini menarik banget ya. Dan apa ya guys ya, moodnya jadi bagus ya. Kalau moodnya bagus nanti juga bisa mempengaruhi permainan guys ya. Oke, terima kasih udah menonton ya, semoga bermanfaat dan menambah informasi buat teman-teman semua kalau ada sepatu keluaran terbaru dari Velet. Dan setelah ini kita tonton cuplikan ketika saya menggunakan sepatu ini ya. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang mungkin sudah mencoba sepatu ini, boleh sharing pengalaman kalian ya. Kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya.
Out. Out.